Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi serial kita untuk yang tugas akhir, di mana di sini kita akan coba untuk melanjutkan proses pembuatan controller ya. Di video sebelumnya itu seharusnya kita sudah selesai membahas pembuatan model-model untuk table dan field yang sudah kita assign di dalam database ya teman-teman. So sekarang kita akan coba untuk fokus ke bagian controller. Jadi silahkan dibuat terlebih dahulu ada yang namanya admin controller.js. Jadi kita coba untuk buat terlebih dahulu untuk yang admin. Nah, di sini kita harus import terlebih dahulu dari model kita. Jadi kita import semua. Ya, cara import semua berarti begini ya. Import bintang admin model from direktorinya tuh di mana? Di sini ada di bagian model/admin.js. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan ini harusnya pakai S ya, teman-teman. Gini. Nah, import bintang as admin models. Nah, nanti yang kita panggil adalah admin models. Atau boleh diimport satu-satu boleh, tapi saya langsung aja biar nggak repot nanti import aja langsung semua kayak gitu. Nah, di sini yang pertama kita buat itu adalah controller untuk menambahkan admin baru ya. Di sini itu kita export const ya. Konsepnya tetap sama lah ya. Admin terus kita bikin satu arrow function. Setelah itu tetap kita menggunakan asing dan juga await nanti. Tapi di sini kita panggil request lagi nggak tuh? Request dan respon. Jadi nanti ada request ataupun respon. Terus kita pakai try catch untuk handling error kita. Dimana di sini saya coba untuk bikin destructuring nilai-nilai yang ada di dalam model kita aja ya. Jadi tinggal diambil aja. Ada username, password, nama email. Di sini kita tinggal pastein, terus kita destruct kayak gini. Kita ambil request body ya. Terus kita buat satu variabel namanya result, di mana result ini akan await. Nah, baru kita panggil admin model kita add admin ya kan. Baru kita panggil nilai username, password, dan email yang kita post ke add admin. Ini kan adalah sebuah fungsi ya. Setelah itu kita kasih respon statusnya. Ketika dia berhasil, kita coba kasih 201. Terus kita kasih JSON result. Nah, itu ya. Terus sekarang kita handling untuk yang errornya. Ketika dia ada error, kita kasih 500 saja dengan JSON error kayak gini. Ya, message titik error error message titik message. Nah, gini. Ya, ini boleh diberikan message juga boleh gini. Results set kayak gini. Oke, terus kita lanjut. Sekarang kita membuat sebuah fungsi untuk mendapatkan admin berdasarkan ID ya. Kita coba export const get admin by ID. Nah, di sini kita tetap menggunakan async. Terus di sini itu request dan responnya. Kita coba menggunakan try catch teman-teman. Try kayak gini ya. Nah, di sini itu karena kita mau get admin by ID, yang kita ambil di bagian paramnya itu adalah ID ya. Di sini kita tinggal request params kayak gini kan. Saya dapat ID-nya, baru kita buat satu variabel namanya admin. Di sini itu kita await terus menggunakan admin models kita. Di sini kita get admin by ID kayak gini. Kita tinggal lempar aja ID-nya. Set. Kalau misalnya dia berhasil, kita bikin satu pengkondisian jika tidak ada admin, gitu kan. Nilai adminnya tidak ada, maka kita return nilai ini langsung return aja. Kita langsung return aja
respon status kita itu adalah 404 ya. Dengan JSON message kita gini, itu adalah admin not found. Ya gitu. Oke. Nah, ketika berhasil maka status kita adalah 200 aja, 200 JSON message sini bisa kita langsung panggil aja admin. Kayak gini. Oke. Sekarang kita handling untuk yang bagian error, di mana kita tinggal panggil aja kalau misalnya dia ada error 500 titik JSON error dot message kayak gini. Oke, sekarang kita coba lanjut membuat fungsi untuk mendapatkan semua data admin. Tadi kita udah bikin get admin by ID, sekarang kita get all admin ya. Berarti di sini saya bikin satu fungsi lagi menggunakan arrow. Get all admin. Ya kan? Async kayak gini. Terus di sini kita pakai request dan juga respon. Oke. Kita bikin kita pakai try catch terlebih dahulu. Terus kita bikin satu variabel. Namanya itu adalah admins karena ada banyak gitu ya. Kita wait admin model kita. Min models dot get all admins. Nah, udah. Kita tinggal panggil aja deh. Kalau misalnya udah berhasil, kita kasih status kita. Status 200 titik JSON message. Message kita itu ya boleh message MSG atau message message biasa gitu ya. Kita tinggal panggil aja admins. Nah, nanti keluar tuh semua nilai admins kita. Nah, di sini kalau misalnya dia error, maka kita kasih status 500 aja. Terus JSON error. Tinggal panggil error.message. Dah. Terus sih untuk yang get all admins, simple banget ya. Sini saya agak turunin dulu kali ya. Tutup aja dulu. Terus kita lanjut untuk yang memperbarui atau update ya. Update admin berdasarkan ID pasti. Oke. Kita buat juga satu fungsi tambahan lagi ya, export const update admin kayak gini kan, sync respon ini. Terus kita bikin pakai menggunakan try catch, kita handling errornya. Berarti kita membutuhkan ID ya teman-teman, karena kan kita berdasarkan ID. Saya bikin satu destructuring ID, saya ambil dari rec param saya kayak gini ya kan. Setelah itu kita destructuring lagi semua nilai yang pengen kita ubah gitu. Nah, ini ada nama username dan lain sebagainya. Setelah itu kita panggil dari body-nya. Oke, kita request by dari body. Oke, setelah itu baru kita buat fungsi untuk update admin. Jadi update admin. Nah, di sini kita menggunakan fungsi admin models update admin. Berarti admin models update admin kayak gini. Nah, yang pertama yang kita lempar adalah nilai ID. Setelah itu baru kita lempar nilai username, password, nama email. Pastein aja. Harusnya sih aman. Nah, baru kita bikin satu pengkondisian. Jika admin update admin tidak ada, maka kita return respon status kita. Ada ya kayak tadi 404 JSON, artinya tidak ditemukan lah, not found. Di sini itu message admin not found. Kayak gini. Kalau misalnya dia aman, berarti kita respon status kita dikasih 200 saja.
terus JSON message update data. Jadi kalau misalnya dia terupdate, kita akan lihat data-data yang sudah terupdate. Kalau misalnya gagal, maka kita kasih nilai statusnya itu adalah 500 saja dengan menggunakan JSON error, message-nya itu adalah error.message. Kayak gini. Terus selanjutnya itu adalah untuk yang delete atau menghapus ya. Menghapus admin berdasarkan ID. Nah, prinsipnya berarti sama aja. Kita nanti ambil ID dari parameternya. Di sini itu berarti delete admin. Kita menggunakan asing kayak gini kan. Terus untuk parameternya adalah request dan respon kita. Dimana di sini kita buat menggunakan try dan catch. Setelah itu kita bikin satu variabel destructuring untuk ID kita. Kita panggil dari request param. Setelah itu baru kita buat satu variabel untuk delete admin. Nah, ini kita tinggal await saja. Kita panggil admin model kita dot delete admin ya kan. Nah, baru kita lempar nilai ID kita. Setelah itu kita buat satu pengkondisian. Jika tidak ada, maka kita tinggal return saja response data ini. Return response status 404 JSON message admin not fun. Oke, kalau misalnya ada ya kita tinggal respon statusnya adalah 200. JSON. Di sini bisa pakai message kayak gini. Admin deleted success. Boleh lah. Ini bisa ditambahin kayaknya. Oh, bisa. Saya ngide ya. Ini kalau nanti ternyata error ya udah nggak usah diikutin. Terus di sini kita tinggal respon status 500 titik JSON error message. Oke. Ya, jadi ini untuk yang delete admin. Oke, saya coba breakdown dulu. Jadi kita lakukan import seluruh model kita dari model admin.js kita. Baru kita panggil fungsi untuk yang controller add admin kita. Dimana di sini itu kita ambil username, password, nama email dari body-nya ya, dari data yang nanti akan dikirim di bagian front end. And then kita buat satu variabel untuk menyimpan nilai admin models yang kita lemparkan ke fungsi model kita. Setelah itu baru kalau misalnya dia sudah berjalan dengan baik, maka kita lemparkan statusnya 201 karena kita sudah berhasil membuat. Jadi untuk yang 201 ini ketika berhasil membuat ya teman-teman. Nah, kalau error kita pakai status 500 dengan message-nya itu adalah error message. Sama dengan yang kemarin, kita coba buat juga untuk get admin by ID, di mana di sini kita ambil nilai ID-nya dari parameter kita. Jadi nanti kita akan ada parameter yang kita ambil ya, request.param. Terus kita simpan semua nilainya di dalam admin. Terus kita lempar nilai ID-nya. Nah, kalau misalnya nanti ID-nya tidak ada, kalau nanti adminnya tidak ada, maka kita akan return nilai statusnya itu 404. Artinya not found, jadi admin not found. Jadi kalau misalnya ada, baru kita lempar nilai kodenya itu 200 dengan message admin kita. Jadi nilai admin yang sudah kita lakukan get by ID gitu ya. Sekarang kita mendapatkan semua data admin dengan menggunakan fungsi get all admins. Di sini itu kita buat satu variabel untuk menyimpan nilai semua data admin yang nanti kita panggil di bagian model kita. Terus kita lempar nilai status 200 dengan JSON message nilai admin yang ada di dalam admin yang kita sudah panggil. Terus errornya sama, semua handling errornya mirip ya. Kita pakainya 500 karena memang dia error. Mungkin server kita rusak atau apa gitu ya. Nanti kita coba cek.
Terus kita lakukan export untuk memperbarui atau update, Jadi kita bikin satu fungsi untuk update admin berdasarkan ID. Kita lakukan pembuatan fungsi update admin. Di sini karena kita membutuhkan ID, so kita request paramnya kita request paramnya dulu untuk ID. Setelah itu kita ambil nilai apa saja yang ingin kita ubah, ada username, password, nama, email, kita request by body-nya. Dan kita buat satu variabel yang menyimpan nilai fungsi dari admin model untuk update admin. Di sini kita lemparkan nilai ID serta field yang ada di dalam table admin kita gitu kan. Setelah itu kita buat satu pengkondisian jika admin tidak ada update, jika update admin ini tidak ada, baru makanya kita lempar status shadow 404 dengan message admin not found. Berarti adminnya tidak ada ya teman-teman. Terus di sini itu untuk handlingnya sama. Sekarang untuk yang bagian penghapusan. Nah, untuk yang bagian penghapusan sendiri ini kita panggil fungsi delete admin. Karena delete admin berdasarkan ID, so kita harus ambil ID-nya dulu dari parameter. Terus kita buat satu variabel untuk menyimpan nilai fungsi daripada delete admin yang ada di dalam admin models yang sudah kita inisialisasi paling awal di atas di sini. Setelah itu baru kita buat pengkondisian di mana jika tidak ada delete admin, maka kita return statusnya dalam 404 dengan JSON message admin not found. Nah, respon statusnya kalau misalnya dia berhasil maka 200 dengan message admin deleted successfully. Terus kita panggil data delete admin mana yang sudah kita hapus. Untuk handling error kita menggunakan try catch. Jadi ketika nanti dia ada error maka dia akan melemparkan status 500 dengan JSON-nya itu adalah error message. Nah, sekarang kita coba untuk membuat yang anggota ya. Jadi anggota controller .cs kayak gini. Terus kita tinggal pastein aja teman-teman. Kita pastein. Sekarang kita ganti yang ada adminnya, kita ubah jadi anggota. Kan paste all aja semua. Jadi biarkan saja dulu. Sekarang bagian anggota model kita coba panggil dulu model apa nih? Kok nggak ada? Oh, harusnya A besar ya teman-teman. Oke, kita import kayak tadi, samain. Kita import semua anggota model ya kan. Terus dari direktorinya mana. Terus untuk add anggota kita tinggal panggil saja. Di sini itu anggota models, add anggota kayak gini. Nah, di sini berarti di bagian anggota kita ambil nilainya apa aja yang mau diubah. Apa aja yang mau ditambah. Di sini itu kita request body-nya. Ini kita ganti add anggota results. Oke, udah itu aja untuk yang add anggota yang kita ubah. Terus sekarang yang get anggota by ID. Get anggota by ID berarti kita ambil ID by parameter. And then udah itu aja sih. Ini get anggota by ID ya. Get anggota by ID. Kita lempar nilai ID, return 404 anggota not found. Oke. Ini untuk get anggota by ID. Sekarang kita get all anggotas. Ini kita ganti get all anggotas. Ini berarti nggak usah pakai HS. Terus ini anggota aja. Anggota model di sini berarti nggak usah pakai S. Udah. Ini untuk get all anggota. Terus yang update ini berarti tinggal diubah aja nih teman-teman. Update anggota. Nah, di sini kita tinggal panggil aja nilainya apa aja yang kita lempar ke dalam si database kita nantinya ya. Nah, di sini saya pastein aja kayak gini. Oke. Update anggota sama. Oke, udah mantap. Sekarang menghapus anggota berdasarkan ID, delete anggota. Kayaknya ini fungsinya aneh semua ya. A-nya besar di sini harusnya. Juga A besar. Ini get all anggota. Update anggota.
sama delete anggota teman-teman. Untuk yang delete anggota berarti di sini tinggal panggil aja delete anggota kayak gini. Delete anggota biasain kita panggilnya itu adalah menggunakan camel case ya teman-teman. Delete anggota. Oke. Ini aja perubahan untuk yang anggota ya. Di sini A-nya A besar teman-teman. Jangan sampai berbeda karena nanti takut nggak kepanggil. Oke. Anggota. Nice. Ini udah selesai untuk yang anggota. Kita lanjut lagi untuk yang buku kategori. Oh ya, sebelum buku kategori, karena nanti di bagian buku kategori itu kan ada get buku kategori by buku ID ya. Kita bikin dulu untuk yang bukunya ya. Jadi di sini buku controller JS ya. Terus di sini kita tinggal pastain aja yang ada di anggota. Saya paste semua di sini. Terus nanti kita tinggal ubah aja menambahkan buku baru di sini ya teman-teman. Terus di sini buku models. Nah, di sini itu buku. Udah, sekarang kita tinggal fokus ke bagian bukunya. Nah, di sini ada judul, penulis, penerbit dan tahun terbit serta stok. Kita coba kopikan saja, and then kita masukkan di dalam buku yang ada di sini, yang kita request dari body-nya. Setelah itu kita panggil dia di sini. Anggota ini bukan anggota ya, harusnya ini add buku teman-teman. Buku. Nah, ini juga bukan anggota tapi add buku model. Di sini add buku. Oke, ini aja yang diubah di bagian add buku. Terus lanjut ke get anggota ini berarti get buku. Nah, di bagian get buku kita ganti ya, buku berdasarkan ID oke. Ini berarti buku. Di sini berarti kita tinggal panggil buku model, terus get buku by ID, kita lempar nilai ID, terus di sini buku. Terus status anggota, berarti di sini buku not found kalau misalnya dia ada error. Terus di sini berarti buku yang kita panggil message. Nah, ini untuk perubahan yang get buku by ID. Kita lanjut mendapatkan semua data buku, teman-teman. Nah, semua data buku berarti di sini kita bikin get all buku atau buku gitulah ya. Nah, di sini kita buat satu variabelnya itu adalah buku dengan await buku model get all buku kayak gini. Kalau dia berhasil, maka kita lempar nilai message-nya adalah buku. Untuk errornya sama, sekarang bagian update, masuk ke bagian update. Prinsipnya masih sama teman-teman. Sini saya ganti dulu ya. Buku berdasarkan ID. Karena dia berdasarkan ID, so kita ambil dulu ID-nya, terus kita copyin aja apa aja yang mau diupdate. Saya saranin sih harus ada yang diupdate ya, biar lengkap nih konsep CRUD-nya. Nah, di sini kita panggil, kita inisialisasi ulang teman-teman. Oke, kayak gini. Di sini berarti buku model ya teman-teman, jangan lupa buku model. Di sini kita update buku model. Request update buku. Ketika dia tidak ada, maka kita not found. Kalau misalnya ada, kita lempar nilai 200. Untuk bagian delete anggota kita butuh ID ya teman-teman. Jadi di sini, ini bukan delete anggota dong, delete buku. Oke. Nah, di sini delete buku. Terus tinggal kita panggil aja.
Kalau misalnya nanti dia tidak ada, maka kita kasih respon 404 untuk anggota not found. Terus kalau misalnya dia ada, kita anggota deleted successfully. Oke, ini untuk yang bagian buku controller. Sekarang kita masuk ke bagian kategori controller. Nah, di bagian kategori controller kita coba untuk buat sendiri karena dia agak ada yang sedikit beda. So di sini saya bintang S buku kategori aja ya. Buku kategori models. Karena kita mau ambil dari models ya teman-teman. Models from titik slash kayak gini. Terus model slash buku kategori itu aja. Kayak gini. Oke, baru kita buat satu fungsi untuk menambahkan kategori baru pada buku. Di sini kita bikin export cons. Kita add buku kategori. Itu sama dengan kita request. Kok langsung kita request, berarti kita harus bikin asing gini ya kan. Baru respon ya kan. Nah, ini maksudnya. Kita pakai add buku kategori ya kan. Terus kita pakai try catch di sini teman-teman. Nah, di sini kita cons, kita destruct apa aja yang mau kita ambil dari rect body ya. Ini untuk menambahkan soalnya. Nah, kita coba cek di bagian buku kategori. Di sini apa aja yang kita butuh. Ada ID buku dan ada ID kategori. So, kita tambahin di sini kayak gini. Setelah kok keluar di ID buku sama ID kategori. Nah ya, ID buku kategori. Oke, udah aman. Setelah itu baru kita bikin satu variabel namanya result, di mana nilai result ini akan menunggu buku kategori .models add buku kategori kayak gini. Nah, kita tinggal lempar aja nilai ini ya. Wait, sorry. Ini ada kesalahan teknis teman-teman. Oke, di sini saya ambil aja biar tidak lama gitu kan. Nah, kayak gini. Kalau udah berhasil, kita tinggal responder statusnya adalah berarti 200. 21 karena kita menambahkan. Terus untuk JSON message kita adalah sebentar, apakah ada yang salah? Status atau benar ya? Di sini message-nya adalah kategori itu berhasil ditambahkan pada buku. Nah, baru di sini kita panggil results kita. Nah, setelah itu kita tinggal respon status 500 JSON. Di sini saya kasih error message kayak gini. Oke, lanjut untuk fungsi mendapatkan kategori yang dimiliki oleh buku tertentu ya kan. Nah, ini kan yang ada di bagian buku kategori itu ada ya. Mengambil semua kategori yang dimiliki oleh buku tertentu. Di sini kita tinggal export aja, export cons get buku kategori by buku ID kayak gini kan. Kita tinggal panggil async request respon ya. Kayak gini. Nah, di sini kita pakai try catch sudah pasti. Terus di sini kita ambil nilai ID buku kita dari param yang nanti kita lemparkan gitu kan.
Di sini saya pakai satu variabel namanya const kategori. Nah, di sini saya simpan await buku model, buku kategori models dot get buku kategori by buku ID. Nah, ini saya tinggal lempar aja di ID bukunya. Nah, ini bukan awak ya, ini await. Oke, kalau misalnya nanti tidak ada, if kategori sama dengan false, maka kita return nilai respon status 404, dimana JSON-nya itu adalah not found ya. Message kategori tidak ditemukan. Oke. Kalau dia berhasil, maka kita tinggal respon status saja 200 karena kita mengambil JSON kayak gini. Di sini itu tinggal langsung aja kita menggunakan message apa nih? Kategori ya teman-teman. Kita panggil variabel kategori yang sudah kita tambahkan. Oke, di sini kita tinggal buat respon statusnya adalah 500 ketika error gitu kan. Oke, ini untuk yang get buku kategori by buku ID. Sekarang kita mendapatkan buku yang ada dalam kategori tertentu gitu kan. So ya, sekarang kita ekspor aja get buku by kategori ID kayak gini. Nah, di sini saya tinggal bikin async request dan respon kayak gini ya. Terus kita bikin arrow function. Nah, ini arrow functionnya kelebihan. Setelah itu di sini saya bikin try catch. Saya ambil ID kategori, terus dari parameternya dengan menggunakan satu variabel menyimpan nilai semua buku untuk yang kategori ya. Get buku by kategori ID. Dah, kita tinggal lempar aja nilai kategori di sini. If buku tidak ada atau false, maka kita tinggal return aja nilai daripada respon status 404. JSON message-nya adalah buku tidak ditemukan untuk kategori. Nah, ketika dia error, respon statusnya aja kita bikin 500. Nah, untuk errornya kita butuh message error message. Oke, sekarang lanjut yang get atau mendapatkan semua data relasi buku dan kategori. Kayak gini, kita tinggal ekspor aja const get all book, buku kategori. Kayak gini, tinggal pakai async, kita request sama respon. Terus di sini kita bikin satu variabel. Kita bikin try catch dulu ya untuk handling error kita kalau misalnya nanti ada error. Baru kita bikin variabel, namanya itu adalah buku kategori list. Nah, gini. Kita tinggal await aja. Di situ ada kategori. Di paling atas ya, buku kategori
model dot di sini itu get all buku kategori. Setelah itu baru kita tinggal respon status 200. Sekarang kita sudah berhasil. Message JSON-nya itu adalah buku kategori list aja nih biar nggak lama. Oke, untuk yang status ketika ada error maka kita kirim 500 .json message error .message. Ini nggak cocok sebagai message sih, cocoknya sebagai error aja deh. Oke, lanjut. Sekarang kita fungsi untuk menghapus kategori dari buku. Nah, ini menghapus relasi buku dan kategori. Oke, sekarang kita export cons, delete kategori from book, delete kategori from book. Ini kenapa ada cons kayak gitu? Kita pasang asing, ya. Terus di sini ada request dan responnya apa? Setelah kita bikin try catch. Nah, di bagian try catch ini kita bikin cons nilai yang untuk destructor yang terlebih dahulu, ID buku dan juga ID kategori, ya kan? Kita ambil dari request body. Sorry, karena ini berupa ID maka kita ambil dari parameter ya teman-teman, yang nanti kita lempar parameter di bagian frontend. Oh, ini kurang arrow-nya nih katanya. Oke. Setelah itu saya bikin satu variabel result yang menerima nilai buku kategori lah ya. Di sini berarti buku kategori models dot delete buku kategori buku kategori from buku. Di sini kita lempar nilai ID buku dan juga kategori. Saya pastein aja di situ, terus saya kasih respon statusnya ketika memang berhasil maka 200 gitu kan. Terus JSON code-nya itu adalah message kategori berhasil dihapus dari buku. Nah, sekarang itu kita tinggal buat juga pengkondisian ketika results that affected rowsnya sama dengan 0, maka kita lakukan return respond.status 404 .json. Di sini itu saya kasih message kayak gini. Oh, bukan error ya, tapi di sini message-nya itu adalah relasi buku dan kategori tidak ditemukan. Ya, sama ya. False. Setelah itu saya bikin yang handling errornya, di mana di sini berarti respon status 500 JSON message apa nih, error .message kayak gini. Ini baru yang sampai buku kategori controller. Kita lanjut lagi untuk yang kategori controller. Sekarang kita coba untuk lanjut lagi di kategori controller ya teman-teman. So buat dulu filenya controller.js. Setelah itu kayak biasa kita import terlebih dahulu ya kan. Kita import semuanya as let's say kategori models. Di sini pakai S nggak sih? Models ya, oke. Wih, ini kenapa ada delete controller di sini? Oke.
Nah, di sini di bagian kategori modal sini kita import dari titik 2 kok controller sih. Berarti dari modal ya. Modal / kategori kan gini. Oke. Nah, baru di sini kita coba buat satu fungsi, banyak fungsi sorry. Export const add kategori. Nah, ini kita bikin pakai raw function kayak gini. Setelah itu di sini itu kita gunakan keyword async, terus kita ambil parameternya request dan respond. Kita gunakan try catch kayak biasa ya. Di sini itu berarti kita buat destructuring untuk ngambil nilai sesuatu dari request body kita, ya kan? Nah, yang kita ambil itu di bagian kategori itu ada nama kategori. Berarti kita ambil aja nama kategori di kategori controller kita, taruh di sini. Setelah itu kita buat result. Kita await kategori models dot add kategori, kita lempar nilai nama kategori kayak gini. Setelah itu kalau misalnya dia berhasil, maka kita berikan status 200 sorry 201 ya, karena kan kita berhasil membuat gitu kan. Terus kita berikan JSON di sini, message-nya itu adalah let's say kategori berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita tinggal kasih result. Nah, ini kayak gini bisa ya. Terus kalau misalnya dia gagal, maka kita kasih statusnya itu adalah 500 dengan message error, yaitu ya error message saja biar nggak repot gini. Set. Nah, oke, lanjut. Sekarang ini untuk menambahkan kategori ya. Nggak usah deh lama kalau pakai comment. Nah, di sini kita buat lagi export const get kategori by ID, kita pakai async. Terus di sini kita gunakan request dan respond. Setelah itu kita pakai try catch kayak biasa. Kayaknya ini base dasarnya ya, saya copy aja, saya taruh bawah. Nah, nanti kita pakai juga kan. Atau ya kita copy dulu deh beberapa kali, karena ada 5 fungsi ada 5 apa 6 gitu. Get kategori by ID, get all kategori, terus juga ada update kategori ya. Update kategori, terus ada delete kategori. Gini. Nah, di sini berarti kita tinggal ambil dulu yang get kategori by ID. Di sini kita buat destructuring nilai ID kategori kita, karena kita mau ambil dia dari parameter kita, params gitu. Terus kita bikin satu const kategori untuk menyimpan nilainya. Di sini itu kita await saja kategori models dot berarti get kategori by ID, terus kita lempar nilai ID kategori kayak gini. Terus kita buat satu conditional if kategori tidak ada gitu ya, false, maka kita return respond.statusnya itu adalah 404 dengan JSON message kita itu adalah not found gitu ya, kategori tidak ditemukan. Nah, setelah itu baru kita buat di sini statusnya ketika dia berhasil 200. Nah, kita berhasil mendapatkan, kita tinggal panggil aja di sini message kategori kayak gini. Kalau misalnya dia error, maka kita respon statusnya taruh 500 dengan JSON error gitu kan, error message. Nah, ini templating, jadi ini kayaknya ntar di copy aja lah ya. Ini di copy aja, ini juga di copy, ini di copy ya. Semuanya error message gitu kan, nggak perlu dibikin ulang lagi deh, tamak juga. Nah,
sekarang kita get all kategori. Di get all kategori itu tinggal buat fungsinya simpel aja. Di sini saya bikin const kategori list ya, menyimpan nilai kategori. Terus kita tinggal await saja. Berarti menggunakan kategori models dot get all kategori gitu kan. Terus di sini udah kita tinggal jalanin aja. Baru nanti kalau misalnya berhasil maka kita kasih statusnya adalah 200. JSON message kategori list gitu. Dah, lanjut lagi kita ke yang update. Kalau update, oke, lanjut. Di update kategori berarti kita harus ambil tadi ya. Kita ambil dulu ID kategori kita. Di sini itu di update kategori itu kita butuh ID kategori nih. Ya, ID kategori. Saya nggak panggil di situ dong. Kita destruct dulu ya. Terus di sini kita ambilnya dari parameter kita. Baru kita ambil kita destruct juga nama kategori yang ada di dalam field table kita. Nah, ini kita request dari body kita kan gitu. Nah, setelah itu kita bikin satu variabel namanya result. Kita await kayak gitu ya. Kita await, panggil kategori model kita. Kita update ya, update kategori. Nah, di update kategori ini kita lempar nilai ID kategori dan juga nama kategori gitu. Setelah itu baru ketika sudah kita bikin if result affected rows-nya itu sama dengan 0, maka kita return respon status kita adalah 404 ya. .json. Nah, di sini message kita kasih kategori tidak ditemukan. Nah, kayak gini. Kalau misalnya dia berhasil, kita kasih statusnya 200 dengan JSON message-nya adalah kita boleh manggil result-nya aja sih, tapi kita berikan catatan kategori berhasil diperbarui. Nah, di sini kita kasih results. Kayak gini. Terus untuk yang dilihat kategori berarti kita membutuhkan ID ya teman-teman. Kita destructoring terlebih dahulu ID-nya. ID kategori kayak gini. Kita request params karena kita ngambil dari parameter. Setelah itu baru kita bikin satu variabel, isinya adalah result untuk melakukan penghapusan. Berarti di sini kita await kategori models.delete kategori. Nah, di sini kita lempar nilai ID kategori, terus kita buat satu conditional, kita tanyakan if result affected rows-nya sama dengan 0, maka kita return nilai respon status 404 JSON message apa nih, kategori tidak ditemukan. Terus di sini kita tinggal bikin respon statusnya itu adalah 200 karena sudah berhasil, maka kita berikan JSON dengan message kategori berhasil dihapus. Nah, nilai kategori yang dihapus itu apa? Kita berikan di sini. Apa nih? Results kayak gini. Oke. Ini udah selesai untuk yang bagian kategori. Sekarang kita lanjut ke fungsi peminjaman. So, peminjaman controller. The JS. Kayak biasa kita tetap import semuanya S. Berarti peminjaman models kayak gitu from model / peminjaman .js ini ya.
Saya coba untuk copy ya dari sini. Kayak kemarin ya, biar nggak terlalu repot. Di sini peminjaman. Nah, berarti yang kategori models. Ini kita ganti semuanya menggunakan peminjaman models ya kan. Nah, paste semuanya. Dah. Terus yang ada kategorinya kita ganti semua langsung jadi peminjaman, fungsi peminjaman. Set, ganti dulu semuanya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ininya ya. Data-data yang kita ambil untuk yang peminjaman, kita add peminjaman, datanya itu ada ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman dan lainnya. Kita request body karena ini yang dilempar nanti ya. Terus di sini kita tinggal ganti menyesuaikan. Ini peminjaman model. Nah, di sini kita coba add peminjaman, udah benar. Add peminjaman. Ini udah benar, result. Oke, it's good. Sekarang get peminjaman by ID. Nah, di sini udah benar ya, get peminjaman by ID. Kita butuh ID peminjaman. So, kita ambil di sini ID peminjaman, kita request by parameter. Di sini peminjaman kayaknya pakai kecil aja supaya ini ya sealur dengan konsep camel case. Di sini saya pastein ulang semuanya. Oke, peminjaman model di atas sudah kita inisialisasi. Oke, udah benar. Ini sebenarnya cuma diganti-ganti doang ya teman-teman, karena ya kodenya sama-sama sih, konsepnya mirip-mirip gitu ya. Ini peminjaman list. Ini model get all peminjaman, fungsinya udah ada. Kita ambil nilai Oh, kalau yang peminjaman get all nggak perlu ya. Di sini tinggal kita panggil aja. Nah, kayak gini. Oke, ini udah oke. Sekarang yang update peminjaman. Nah, yang update nih agak sedikit banyak nih. Update peminjaman itu kita butuh ID, kita butuh isinya juga. Jadi ada sekitar 6 lah ya di sini. Nah, di sini kita pastein, tapi yang ID-nya nggak ngikut karena ID-nya itu kita taruh di sini. Kita paste, saya save. Sekarang untuk yang update peminjaman di sini berarti kita ganti kayak gini. Beserta ID peminjamannya. Kayak gini. Nah, nanti kalau ada error baru kita benerin lagi ya. Oke, sekarang kita udah dapet nilainya di bagian result. Bener gak sih? Kita cek dulu ID bener ya. Di sini affected arrow-nya sama, peminjaman tidak ditemukan. Kalau misalnya berhasil, maka peminjaman berhasil diperbarui ini untuk update kan. Terus ini udah benar. Sekarang yang delete peminjaman, di sini kita butuh ID-nya. So, ini nggak boleh salah ya teman-teman. Kalau kalian salah nanti nggak akan bisa keambil gitu datanya. Nah, di sini bagian delete udah benar. Affected row, peminjaman tidak ditemukan, peminjaman berhasil dihapus, result. Oke, ini untuk yang peminjaman. Saya copy lagi untuk yang pengembalian. Controller. .chess. Ini saya pastein aja. Nah, di sini untuk yang modelnya kita ganti berarti pengembalian models. Kayak gini kan. Nah, ini kita ganti jadi pengembalian. Nah, di sini kita ganti dulu semua yang peminjaman models. Ya kan. Kita ganti semua jadi pengembalian. Setelah itu baru kita ganti semuanya di sini ya. Ini berarti add pengembalian kayak gini. Nah, di add pengembalian itu kita butuh data pengembaliannya. Di sini ada 3, ada ID peminjam dan sampai ke denda gitu ya. Nah, ini saya pastein aja karena kita nggak perlu repot-repot ya, 2 kali kerja. Ini pengembalian model, ini add pengembalian. Terus kita request body, ini udah benar. Ini untuk yang add pengembaliannya teman-teman. Sekarang kita ke get peminjaman by ID. Ini berarti get pengembalian by ID. Nah, ini juga get pengembalian by ID. Pengembalian ini ID
ID-nya di sini apa sih? ID pengembalian. Kita ambil ID pengembalian, balikin ke sini, ganti jadi pengembalian. Kayak gini. Terus ini ID. Oh ya benar-benar. ID pengembalian await. Kita lempar nilai ID pengembalian, di sini pengembalian, message, di sini pengembalian. Oke, ini untuk yang get pengembalian by ID, udah benar. Sekarang get all peminjaman. Berarti kita ganti jadi get all pengembalian. Nah, di sini get all pengembalian. Di sini berarti bukan peminjaman list tapi pengembalian list. Jadi di sini kita ganti pengembalian list. Ini pengembalian list, terus kita tinggal udah benar ya. Ini kita tinggal panggil fungsi get all pengembaliannya aja. Oke, udah. Sekarang ke bagian yang agak sedikit panjang. Di sini berarti update pengembalian. Di sini berarti kita butuh ID pengembalian. Kita ganti ID pengembalian. Terus kita coba ganti update pengembalian. Saya ambil nilainya apa saja yang mau diganti. Ada ID sampai ke ID peminjaman sampai ke denda, gitu kan. Di sini berarti kita ganti untuk yang request body-nya itu ada ID peminjaman, tanggal pengembalian, dan dendanya kalau ada. Setelah itu untuk fungsi kondisionalnya tidak perlu diubah, sudah betul. Ini pun tidak perlu diubah untuk status ketika dia dapat. Nah, ini udah benar. Untuk yang update silahkan dibuat, boleh di post dulu nggak apa-apa. Lanjut ke delete peminjaman. Delete peminjaman berarti kita butuh ID pengembalian. Sorry, ini delete peminjaman kita ubah dulu ya. Delete peminjaman jadi delete pengembalian. Delete pengembalian. Nah, di sini kita butuh ID pengembalian, kita request di parameternya, kita lempar nilai ID pengembalian ke delete pengembalian. Terus pengembalian model, kita simpan nilainya di dalam sebuah variabel namanya result. Ketika result affected rows-nya sama dengan 0 berarti peminjaman tidak ditemukan. Ini berarti pengembalian. Nah, ini juga pengembalian ya, teman-teman. Pengembalian. Oke, sudah. Di sini berarti pengembalian berhasil dihapus. Affected pengembalian ID. Nah, di sini berarti pengembalian berhasil dihapus. Yang ini diperbarui. Ini pengembalian tidak ditemukan, ini pengembalian berhasil ditambahkan. Oke. Itu aja sih yang diedit ya untuk yang pengembalian. Ini udah aman. Nanti kita tes ya di bagian roots. Nanti kita buat satu video untuk testing sih. Lanjut ke riwayat stop controller JS. Di sini karena kemarin kita riwayat stok itu cuma ada 2 fungsi. Jadi kita add sama get all aja. Berarti kita bikin simpel aja di sini. Kita import terlebih dahulu bintang semuanya ya. Sebagai apa nih? Riwayat stop models from models kita itu ada di folder models, terus di sini riwayat stop.cs. Kayak gini. Setelah itu baru kita buat fungsinya. Kita ambil aja di sini untuk yang get add pengembalian dan juga get all pengembalian. Karena konsep fungsinya sama, biar nggak 2 kali kerja. Di add pengembalian berarti kita ganti jadi add riwayat stop async request udah benar. Kita tinggal ambil aja nilai riwayat stop itu apa aja yang diubah. Nah, di sini itu kita pakainya ada ID buku sampai ke keterangan. So ini kita ganti
Ini juga kita ganti. Nah, ini kita ganti jadi riwayat stop models. Di sini add riwayat stop. Terus message-nya udah benar. Di sini berarti kita tulis riwayat stop berhasil ditambahkan. Terus di sini kita ganti get all riwayat stop. Di sini kita ganti jadi riwayat stop models. Kita get all riwayat stop. Oke, di sini kita get all riwayat stop, and then statusnya 200, message-nya itu adalah ini berarti jangan pengembalian list ya, tapi jadi riwayat stop list. Nah, di sini kita ganti jadi riwayat stop list. Oke. Kita udah dapat semua kodenya. Sekarang berarti semuanya sudah lengkap. Next, kita lanjut ke testing dan juga pembuatan routes untuk memberikan routes endpoint backend kita agar bisa kita akses di dalam frontend nantinya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk terus belajar.